Nama saya Rizky Hardiana, kelas 12 TKR 1. Saya akan menjelaskan tentang servis rem tromol. Memperbaiki sistem rem tromol mobil. A. Dasar teori rem tromol. Landasan teori umum. Pengertian rem. Rem adalah komponen pengontrol umum untuk mengontrol kendaraan dan lainnya dengan gerakan antara bagian yang berputar, yaitu piringan, dengan kanvas. Laju kendaraan harus dapat dihentikan dengan paksa. Maksudnya, tidak harus menunggu kendaraan berhenti dengan sendirinya. Hal ini untuk keselamatan, kemudian dan efisien waktu. A. Fungsi rem. Mengontrol laju kendaraan saat berjalan, menghentikan kendaraan saat akan berhenti, menghentikan kendaraan saat parkir. B. Syarat rem. Mempunyai daya pengereman yang baik. Rem harus mudah diperiksa dan disetel, mudah dalam pengoperasian. C. Macam-macam rem. Menurut tempatnya, menurut mekanisme penggeraknya. 1. Rem pada roda, rem tromol. 2. Rem pada propeller, shaft, rem hidrolik. Menurut letak. 3. Rem udara, rem tangan, rem vakum, rem kaki, rem booster. Menurut konstruksinya, gaya gerak rem tergantung pada rem cakram, luas permukaan rem tromol, besar tekanan. 2. Landasan teori khusus. Sistem rem tromol lebih banyak digunakan pada kendaraan roda 4 maupun roda 2 karena mekanisme rem ini menggunakan sistem hidrolik dalam pengeremannya, di mana mempunyai hasil pengereman yang lebih merata pada setiap roda. Dalam sistem hidrolik ini menggunakan minyak rem sebagai penggerak, di mana kerja berdasarkan hukum Pascal. A. Komponen-komponen rem tromol. 1. Kampas dan sepatu rem. 2. Tromol rem. 3. Silinder rod. 4. Piston. 5. Baut penyetel. 6. Pegas pengembali. 7. Bladder plug. B. Cara kerja rem tromol. 1. Pada saat pedal rem diinjak. Apabila pedal rem diinjak, maka tuas master silinder akan mendorong piston dan minyak rem di dalam master akan terdorong oleh piston ke dalam pipa saluran tinggi. Minyak rem di dalam pipa akan diteruskan ke silinder roda. Pada silinder roda, piston akan mendorong kanvas sehingga akan terjadi pengereman. 2. Pada saat pedal dilepas, apabila pedal dilepas, maka push rod akan bergerak mundur dan piston akan ikut bergerak mundur mengikuti push rod. Karena push rod tidak mampu mengalahkan tenaga pegas, maka volume dalam ruang silinder membesar dan tekanan mengecil. Akibatnya, pada sepatu rem akan seperti semula. B. Gangguan-gangguan yang dialami adalah pengereman tidak bekerja pada saat pedal rem diinjak, kendaraan tetap berjalan dan tidak terjadi pengereman. Penyebab: 1. Kekurangan minyak rem. 2. Terdapat kebocoran pada pipa atau sambungan. 3. Silinder utama mengalami kebocoran. Cara mengatasi: 1. Tambahkan minyak rem. 2. Cari bagian yang mengalami kebocoran dan perbaiki. 3. Perbaiki kerusakan silinder utama. Rem bunyi. Penyebab: 1. Kampas rem aus atau rusak. 2. Bantalan roda longgar. 3. Kontak yang tidak tepat antara kanvas dan tromol. Cara mengatasi: 1. Ganti kanvas rem.
2. Kelonggaran bantalan roda diperbaiki. 3. Penyetelan kontak antara tromo dengan kanvas rem. C. Data spesifikasi. Diameter dalam tromol standar 220 mm, limit 222 mm. Celah sepatu atau kampas dengan tromol standar 7,5 mm, limit 3 mm. Pedal rem tinggi pedal 1504,7 sampai 1604,7 mm. Gerak bebas pedal 3 sampai 6 mm. Jarak cadangan pedal lebih 65 mm. D. Langkah memperbaiki alat dan bahan mobil dengan rem tromol. Tang, kunci roda, obeng, dongkrak, jangka sorong, kunci pas 10, majun, kunci pas 12, kompresor dan minyak rem. Proses kerja. Keselamatan kerja menggunakan pakaian kerja. Apabila ada kesulitan, tanyakan menggunakan alat sesuai dengan pada instruktur. Fungsinya membongkar, merakit dan memasang, mematuhi peraturan bengkel sesuai prosedur, meletakkan komponen-komponen yang menjaga kebersihan bengkel. Sudah terbongkar pada tempat yang telah disediakan. A. Pembongkaran rem tromol. 1. Angkat kendaraan dengan dongkrak. 2. Kendorkan baut pengikat roda. 3. Lepaskan roda. 4. Lepaskan tutup tromol. 5. Lepaskan sepatu rem. 6. Pegas pengembali. 7. Lepas kabel rem tangan. 8. Lepas tuas rem tangan. 9. Silinder roda. 10. Lepas baut mounting silinder roda. 11. Lepaskan cerdip kabel rem tangan dan rem tangan di backplate. 12. Lepas mur retainer roda. 13. Gunakan STT untuk mengeluarkan shaft dengan backplate. 14. Lepas backplate. Pemeriksaan rem tromol. 1. Memeriksa tromol dari keausan, retak dan berkarat serta ukur diameter dalam tromol. 2. Memeriksa ketebalan kanvas. Bila ketebalan kanvas di bawah standar atau limit, maka kanvas harus diganti. Bila yang aus salah satu sok, maka penggantiannya harus satu set. 3. Memeriksa silinder roda dari keausan, kerusakan, retak dan berkarat. 4. Periksa strum rem dari kerusakan. 5. Periksa pegas-pegas dari karat aus dan lain-lain. 6. Periksa tuas sepatu rem tangan dari kerusakan. Perbaikan rem tromol. Mengganti kanvas rem yang sudah aus. Bila kanvas sudah tidak memenuhi standar atau limit, maka kanvas harus diganti dengan yang baru. 2. Mengganti piston cup. Piston cup yang sudah sobek harus diganti. Karena apabila piston cup tidak diganti, maka pada saat dilakukan pengereman akan terjadi kebocoran di dalam silinder sehingga pengereman tidak akan terjadi. 3. Membleeding minyak rem. Minyak rem yang kurang atau kecil tekanannya menyebabkan pengereman kurang baik karena terdapat gelembung udara di dalam reservoir atau selang, sehingga minyak rem harus di bleeding. D. Pemasangan rem tromol. 1. Memasang backplate rem ke axle belakang. A. Lumasi, sealant joint, sempit axle housing dan backplate. B. Pasang axle shaft ke axle housing belakang. C. Kencangkan mur backplate rem. D. Pasang silinder roda dan kencangkan baut silinder roda mur pipa rem.
Pasang kabel rem tangan ke back plate. 2. Memasang silinder roda. A. Berikan water fight sealant ke silinder roda, lepaskan plug cap dari pipa rem dan pasangkan pipanya. B. Pasangkan silinder roda ke back plate dan kencangkan bautnya. C. Sambungkan pipa rem ke silinder roda dan kencangkan murnya. D. Pasang plug cap ke tempatnya. C. Memasang shock. A. Rakitlah part yang telah dilepas sebelumnya. B. Pasangkan penahan spring dengan menekan dan memutarkan pin penahan. 4. Memasang rem tromol. A. Untuk mendapatkan celah maksimum antara shock dengan tromol, masukkan obeng antara rod dan raket, kemudian tekan ke bawah. B. Pasang tromol sesudah memastikan bahwa tidak ada kotoran dan oli di dalamnya. C. Melakukan pemasangan, tekan pedal rem dengan beban 30 kg beberapa kali untuk memperoleh celah antara tromol dengan shock. 5. Pasangkan roda dan kencangkan murnya. 6. Periksa untuk memastikan apakah rem tromol dapat berputar dengan bebas. Turunkan dongkrak dan lakukan pengetesan. Kesimpulan: sistem rem tromol yang pengeremannya tidak bekerja dikarenakan piston kap yang sudah rusak atau pada karet sudah banyak terjadi sobekan. Pada saat rem digunakan akan mengakibatkan daya pengereman kurang, bahwa bisa tidak terjadi pengereman sama sekali. Perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengganti piston kap, melakukan pembladingan dan penyetelan shock tromol agar rem dapat bekerja dengan baik. Pengetesan. 1. Pengetesan dalam keadaan diam, yaitu dengan jalan penekanan pedal agak terasa keras. Pada reservoir, minyak rem terlihat bergerak bersamaan dengan pedal rem yang diinjak. 2. Pengetesan dalam keadaan berjalan, yaitu dengan pada saat kendaraan berjalan agak cepat, lakukan pengereman secara tiba-tiba. Hal ini dilakukan maju maupun mundur. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesetimbangan dari efek masing-masing roda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.